masuknya Yesus ke Yerusalem diceritakan semuanya oleh keempat Injil, walaupun dengan gambaran yang berbeda-beda. Yang kita dengar pada Minggu Palma tahun ini itu cerita menurut Matius. Menurut Matius, bacaan yang kita dengar tadi ketika sebelum masuk perarakan, masuknya Yesus ke Yerusalem itu dibagi dalam 3 bagian besar. Bagian pertama, persiapan masuk. Matius menyebut tempat yang jelas, Betfage, yang artinya rumah pohon ara. Dan tempat itu ada di dekat Yerusalem, dekat Bukit Zaitun. Ini adalah tempat di antara Yeriko dan Yerusalem dekat Betania. Dalam Matius bab 20, sebelum bacaan yang kita baca pada hari ini, itu sudah diceritakan penyembuhan 2 orang di kota Yeriko. 2 orang buta. Yang menjadi bagian penting dari persiapan masuk ini adalah kehadiran 2 ekor keledai. Seekor keledai betina dan anaknya. Sepertinya Matius menempatkan keledai itu secara agak istimewa, terutama karena penjelasan yang cukup memadai. Yesus tahu sudah ada keledai, dia suruh 2 muridnya ke sana dan selanjutnya. Lalu orang menghiasi keledai itu, mengalasinya, dan Yesus naik ke atasnya. Bahkan Matius mengutip kitab Nabi Zakaria dengan mengatakan bahwa keledai itu adalah lambang Raja Israel yang masuk. Jadi bukan dengan kendaraan perang, tapi dengan keledai. Simbol perdamaian. Itu hal pertama, persiapan masuk. Yang kedua, Matius menceritakan reaksi orang-orang yang bersama dengan Yesus masuk ke Yerusalem. Matius menyebut orang yang jumlahnya sangat besar. Mereka bukan orang Yerusalem, tetapi kemungkinan besar adalah orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk ikut ziarah, ikut merayakan Paskah di Yerusalem. Mereka menghamparkan pakaiannya, memotong ranting dan menyebarkannya di jalan. Mereka berjalan di depan dan di belakang Yesus dan meneriakkan Hosana. Hosana ini teriakan penghormatan terhadap Mesias menurut tradisi Yahudi. Dalam bahasa Ibrani berarti segeralah menolong. Tapi kemudian berubah menjadi ungkapan penghormatan. Kita di Leo juga ada itu ya. Katanya di salah satu kampung di Leo itu, orang yang dirijen Minggu Palma itu, dia punya mama mertua namanya Sana. Lalu orang Leo itu pire ya. Tidak boleh sebut nama mama mertua. Ya. Tapi dia harus angkat lagu Hosana. Ya, sementara Sana punya suami namanya Thomas. Ya, akhirnya dia angkat. Hofai Thomas. Tapi semua orang di situ mengerti ya. Orang sambung terus ya. Itu di Leo. Kalau di Yerusalem atau di Israel, Hosana itu untuk penyambutan Mesias. Itu reaksi orang-orang yang bersama dengan Yesus. Yang ketiga, reaksi orang-orang yang ada dalam kota Yerusalem. Hanya digambarkan secara singkat dalam 2 ayat. Mereka terkejut dan panik. Lalu bertanya, siapakah orang ini?
Sebenarnya bukan baru pertama kali orang Yerusalem ini terkejut ketika melihat Yesus atau mendengar tentang Yesus. Kalau kita baca baik-baik, waktu 3 raja itu datang, menurut Matius, 3 raja itu datang ke Yerusalem untuk bertemu dengan Herodes dan bertanya di manakah Yesus. Seluruh Yerusalem juga sudah panik dan gemetar. Jadi bukan hal baru bahwa orang Yerusalem itu panik ketika mendengar bahwa Yesus datang. Makanya ada banyak keluhan tentang Yerusalem yang selalu menutup hatinya. Dan karena itu kalau kita dengar kata-kata Yesus di bab 23, dia bilang, engkau tidak akan melihat aku lagi, Yerusalem ini, sampai kamu menyanyikan, ya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi Yesus masuk kali ini itu saat mereka lihat lagi Yerusalem melihat lagi Yesus. Jadi apa yang disadari oleh orang-orang yang bersama dengan Yesus, orang-orang luar, itu tidak disadari oleh orang-orang Yerusalem. Tidak ada tanda-tanda untuk menyambut Yesus. Dan reaksi yang kurang menyenangkan ini berlanjut sampai dengan yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Yesus kemudian ditolak, diteriakkan untuk disalibkan, dan akhirnya mati. Itu reaksi orang-orang Yerusalem. Ibu bapak sama saudari dan saudara yang terkasih, 4 bacaan suci yang kita dengarkan pada kesempatan ini memberikan kepada kita beberapa hal. Pertama, siapakah orang ini? Ini pertanyaan yang diberikan oleh orang-orang di Yerusalem. Dan Matius menjawab dengan menggambarkan Yesus sebagai Mesias. Mesias dalam bahasa Ibrani itu artinya yang diurapi. Kalau dalam bahasa Yunani itu Kristus. Jadi kalau kita bilang Yesus Kristus itu artinya Yesus yang diurapi. Matius menggambarkan 3 ciri dasar Mesias. Bagaimana Mesias itu datang. Pertama, mengendarai keledai. Kedua, ada sorakan hosana. Dan yang ketiga, ada lautan manusia yang menyertai. Tapi kita mesti lihat bahwa Mesias yang ditampilkan oleh Matius itu agak berbeda. Beda dengan harapan orang-orang Israel. Mereka pikir Mesias itu datang dengan pasukan perang. Tapi kalau kita baca seluruh bacaan tadi, kita ingat Yesus menjadi Mesias dengan merendahkan diri. Jadi tidak semua pahlawan itu menggunakan mahkota. Bisa dengan cara-cara yang lebih sederhana. Itu hal pertama. Kedua, liturgi Minggu Palma itu memberikan kepada kita 2 hal yang kontras. Dari sorak-sorai hosana menjadi salibkanlah dia. Apakah ini menjadi tanda bagaimana manusia sering bereaksi, ya? Apakah ini menjadi tanda kita juga? Bisa jadi orang berubah cepat dalam memberikan reaksi, ya? Dari yang sangat baik tiba-tiba menjadi sangat jahat. Yang ketiga, kita lihat orang dari luar Yerusalem mengenali Yesus dan menghormatinya. Kita atau orang yang di dalam Yerusalem menolak dia, tidak siap. Bapak, mama, sama saudari dan saudara terkasih, ini mungkin menjadi pertanda juga untuk kita. Orang kelihatan bagus, meriah dari luar, tapi belum tentu bagian dalamnya siap. Kita merayakan Palma sebagai bagian dari awal perayaan Paskah.
Apakah hati kita siap luar dalam? Atau hanya kelihatan meriah di luar tapi bagian dalamnya belum terlalu siap. Ya. Dulu itu ada iklan minuman. Ya. Dia bilang, healthy inside, fresh outside. Jadi sehat di dalam, segar di luar. Mudah-mudahan persiapan kita juga begitu. Persiapannya sehat di bagian dalam dan di luar kelihatan bagus. Dan yang terakhir, mengapa kita menggunakan palma ketika kita menyambut Yesus masuk ke Yerusalem? Palma selalu melambangkan damai, melambangkan kemenangan. Tapi kemenangan Kristus tidak diperoleh melalui kekerasan, tapi diperoleh dengan cara damai. Tidak diperoleh melalui persaingan, tapi diperoleh dengan merendahkan diri. Mudah-mudahan ini juga menjadi teladan untuk kita. Untuk menimbulkan atau menghasilkan damai setiap hari, bukan dengan kekerasan, tapi dengan pelayanan dan kerendahan hati. Saya pikir ini 4 pesan dari bacaan-bacaan pada hari ini dan dari perayaan Minggu Palma ini untuk kita.